tingkat kepuasan publik terhadap TNI itu termasuk yang tertinggi. Betul. Tapi tingkat kepuasan publik terhadap polisi itu adalah paling rendah di Indonesia. Betul, saat ini betul. Jadi ada apa ini kemudian lucu dibalik tingkat kepuasan terhadap TNI tinggi sekarang demo seperti itu. Ada apa? Sebetulnya mana yang lebih krusial? Undang-undang TNI yang sudah jadi atau undang-undang polisi yang masih RUU ini? Ini berbahaya sekali. Bahkan mengingatkan kita pada polisi rahasia Jepang pada saat masuk Indonesia, Kempetai. Juga polisi rahasia Uni Soviet, era komunis. Itu berbahaya sekali daripada militer sekalipun. Karena itu ini harus dikontrol, harus diawasi. Karena polisi masuk ke lingkaran-lingkaran ekonomi ilegal. Kita ingat nggak kasus Irjen Teddy Minahasa itu, polisi? Tidak ada yang bisa menjegat dia sampai kemudian Jenderal Bintang 2, ternyata dia bandar narkoba luar biasa. Kalau tidak ada militer yang ngawasi, jadi menurut saya jangan-jangan ini untuk mengawasi perilaku-perilaku polisi yang menyimpang. Pemerintahan sekarang mendapat warisan sial gitu loh dari pemerintahan Jokowi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, orang Perancis bilang, l'histoire se répète. Sejarah itu berulang kembali. Kadang-kadang juga dengan kedegilan-kedegilannya tersendiri. Kali ini dia datang dalam bentuk revisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Di antaranya yang kemudian menjadi perbincangan di masyarakat kita adalah penambahan batas usia pensiun hingga 62 atau 63 tahun untuk perwira tinggi atau pati. Ini tentu dianggap sebagai sebuah persoalan. Untuk itu, kami di studio sudah menghadirkan siapa lagi kalau bukan seorang wartawan kawakan yang pernah bersama-sama dengan saya di Republika, dan saat ini beliau adalah akademisi sekaligus seorang pengamat politik dan militer. Selamat datang, Bung. Bukan Bang, kalau Bang jadi orang Jawa. Bung Selamat Ginting. Iya. Selamat datang, Bung. Siap, makasih. Mohon maaf, ini kali keberapa kita bicara soal Undang-Undang TNI yang kemarin baru RUU, sekarang udah jadi itu? Oh, kayaknya sejak tanggal berapa, awal April sampai awal Maret sampai sekarang, nggak ada berhenti-berhentinya saya diundang untuk membahas soal ini. Betul. Dan di jalanan pun saya mendapatkan kabar bahwa kemarin masih terjadi di Malang, dan hari ini kabarnya, kalau benar, itu juga terjadi di Surabaya. Bersamaan dengan riuh rendahnya RUU TNI ini, ada juga RUU yang sebetulnya sudah sedang berjalan dalam proses legislasi. RUU Polri misalnya. Menurut Bang Selamat, mengapa RUU yang satu ini justru hening dari perbincangan di publik? Ini jadi menarik. Ini big question. Jadi menurut saya sebenarnya aneh. Karena dalam Undang-Undang TNI itu jelas lembaga kementerian yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Tapi polisi sejak itu bergulir tahun 2002 tidak mencantumkan lembaga yang bisa dimasuki polisi aktif di jabatan sipil. Alasannya apa? Loh, kami kan sipil juga. Jangan lupa dalam hukum humaniter, Konvensi Jenewa, polisi itu adalah sipil bersenjata untuk membela diri dan untuk melumpuhkan. Kau tuh bukan sipil seperti PNS biasa, tapi sipil bersenjata. Dengan kata lain, di UU itu sendiri, RU mungkin ya, di undang-undang itu sendiri ada intensi bahwa polisi bisa memasuki seluruh ranah sipil, begitu. Nah, makanya sekarang justru paling banyak polisi memasuki ranah hampir semua kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Karena memang tidak ada daftar yang bisa dimasuki. Sekarang masuk kemana-mana, padahal perintahnya juga sama dengan TNI. Kalau menduduki jabatan di luar kepolisian, maka dia harus pensiun atau mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Militer aktif menjadi PJ gubernur, pensiun. Tapi polisi enggak. Berapa banyak Anda cek? Berapa banyak polisi setelah jadi PJ kembali lagi ke kepolisian? Mas Selamat, Bang Selamat bagaimanapun kan cukup erat berhubungan dengan TNI. Ketika misalnya RUU TNI banyak
soal dipersoalkan, sementara RUU Polri yang sedang dalam proses itu tidak banyak dipersoalkan. Apakah ada suara-suara di TNI yang mempertanyakan itu dan kemudian berpikir buruk tentang lembaga yang satunya ini? Jadi Bung, sebagai akademisi, saya juga sudah melihat disertasi ilmu politik tahun 2012 tentang kepolisian ini. Saya mesti bacakan dulu. Okay. Ya. Ini judul disertasinya The Rise of Polri, Democratization and the Political Economy of Security in Indonesia. Siapa? Jadi yang bikin di Indonesia kan ya, kebangkitan Polri, demokratisasi dan ekonomi politik keamanan di Indonesia. Ya. Ini karya Jacqueline Baker dari Departemen Pemerintahan London School of Economic and Political Science, dan disertasi ini diajukan untuk gelar doktor di sana. Doktor Juni 2012. Si peneliti Jacqueline ini mengatakan bahwa dia menunjukkan bagaimana peran baru Polri di Indonesia yang berwenang dalam bidang keamanan dan penegakan hukum telah membuka peluang bagi polisi untuk memperoleh keuntungan dari ekonomi ini di dalam dua ekonomi kriminal yang penting, yaitu ekonomi hadiah dari pedagang, Tionghoa pribumi, dan ekonomi perjudian ilegal di Jakarta. Sehingga disertasi ini menunjukkan, ini hasil penelitian, bagaimana transformasi dan modalitas kekuasaan koersif militer menjadi yuridis sipil tidak meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Malah sebaliknya, demokratisasi telah menyebabkan restrukturisasi dalam ekonomi politik keamanan dan memfasilitasi kebangkitan polisi sebagai aktor politik yang menyimpang dalam negara dan masyarakat Indonesia. Kedekatan negara Indonesia dengan praktek-praktek terlarang telah dikonfigurasi ulang dengan keberadaan polisi. Bang. Ya. Dengan disertasi ini London School dong. Bagaimanapun dia salah satu instansi pendidikan yang terkemuka di dunia. Di London School ada orang yang mendapatkan doktor dari hasil penelitiannya di sini. Apakah itu artinya sebetulnya RUU polisi itu harus lebih ditujukan pada persoalan-persoalan ini? Persis. Justru kalau tidak diawasi, polisi akan merambah ke semuanya. Karena tidak diawasi, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ledekan semuanya menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Ini berbahaya sekali, bahkan mengingatkan kita pada polisi rahasia Jepang pada saat masuk Indonesia, Kempetai. Juga polisi rahasia Uni Soviet era komunis, itu berbahaya sekali daripada militer sekalipun. Karena itu ini harus dikontrol, harus diawasi, karena polisi masuk ke lingkaran-lingkaran ekonomi ilegal. RUU dan bahkan meskipun sudah jadi UU, Undang-Undang TNI, itu penolakannya masih sangat kuat. Apakah masyarakat kan merasakan bukan lagi satu hari satu mem misalnya. Satu hari bisa berapa mem tuh soal polisi Apakah ketika nanti undang-undang ini bergulir di DPR dan lebih akan direspon lebih ngeri lagi misalnya oleh publik? Ini prediksi. Saya kira bukan soal ngeri atau enggak, tapi kritik itu harus kita kemukakan, bukan didiamkan, bukan mendiamkan sehingga ini goal. Kalau menjadi undang-undang, bayangkan, ini undang-undang dari tahun 2002, sekarang sudah 2025, umurnya sudah 23 tahun. Jadi harus kita cermati bagaimana polisi jadi merambah ke semuanya. Misalnya, dia dapat menggunakan segala fasilitas memantau cyber. Padahal cyber itu untuk polisi khusus cybercrime. Karena ada cyber war itu buat militer. Cyber kependudukan bisa untuk Kementerian Dalam Negeri, bisa dengan kedatangan orang asing, bisa imigrasi. Kemudian Badan Siber Sandi Negara juga bisa menjadi ujung tombak. Jadi jangan semua cyber urusan polisi. Urusan penyidikan juga kewenangan polisi semata. Dia mau semuanya di bawah koordinasi itu. Loh, ada Kejaksaan Agung, pidana, ada urusan KPK,
ada polisi militer, ada penyidik pegawai negeri sipil. Itu yang justru lebih banyak di undang-undang yang sekarang. Iya. Belum lagi. Artinya urusan yang doktor dari London School of Economic bla 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 itu kurang banyak diadopsi atau menjadi salah satu acuan untuk perubahan yang dia juga sudah mencontohkan, kan terbukti ada kasus Sambo yang terkait dengan judi, ada kasus Irjen Teddy Minahasa, narkoba segala macam. Jadi sudah dia perkirakan. Jadi bandar-bandar, cukong-cukong, backing-backing itu akan dimasuki oleh polisi. Dia sudah mengingatkan ini. Ini disertasi 2012 sekarang. Oh, akhirnya kan terbukti semua. Ini kan hasil penyelidikan. Dia mengamati itu, loh kok ada kecenderungan seperti ini. Misalnya Badan Intelijen Keamanan Polri, Baintelkam. Itu harus dikunci. Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 tugasnya adalah Kamtipmas dalam rangka penegakan hukum, bukan keamanan. Salah persepsi pertahanan buat militer, keamanan buat polisi. Keamanan itu luas. Keamanan polisi adalah Kamtipmas. Sejauh yang Abang lihat di RUU kepolisian saat ini. Iya. Apakah sudah cukup banyak misalnya memperhatikan, mengacu pada hasil yang sudah dari tahun 12 ini, 2012 ini? Diabaikan, justru dia mengkritik bahwa polisi kita ini setelah militer masuk barak, ini menjadi sebuah kekuatan yang menjadi hantu baru, menjadi momok baru ya. Lebih daripada ABRI masa era Orde Baru. Karena itu harus diawasi. Dia sudah mengingatkan dari 2012. Nah, sekarang terbukti bahwa undang-undangnya akan memperluas kewenangan dan segala macam. Iya, betul. Bang, begini, ini ada hal yang menarik juga ya. Kita kembali kepada yang tadi. Publik justru lebih adem ayem dengan RUU Polri. Tapi publik sangat, di beberapa tempat sangat beringas berkaitan dengan RUU TNI dan UU saat ini. Apakah itu artinya bisa kita katakan bahwa publik lebih trauma terhadap keberadaan TNI dibandingkan terhadap keberadaan Polri? Bisa begitu nggak? Ya kan aneh. Tingkat kepuasan publik terhadap TNI itu termasuk yang tertinggi. Betul. Tapi tingkat kepuasan publik terhadap polisi itu adalah paling rendah di Indonesia. Betul, saat ini betul. Jadi ada apa ini kemudian lucu dibalik tingkat kepuasan terhadap TNI tinggi sekarang demo seperti itu. Ada apa? Ada something wrong di situ. Apa yang menurut apa yang Abang tengarai? Ya karena ketidakpahaman segala macam. Dan ini menjadi rival, organisasi ini menjadi rival. Harusnya kan tidak. Kesalahannya adalah tidak equal di dalam ketatanegaraan gitu ya? kita. Iya. Di mana misalnya TNI yang terdiri dari 3 angkatan itu administrasi dan keuangannya mengacu berkoordinasi bahwa Kementerian Pertahanan, harusnya Kementerian Pertahanan Keamanan. Perintah undang-undang itu pertahanan keamanan, bukan pertahanan. Saja. Nah, sementara polisi sama-sama di bawah presiden dengan TNI, tapi berdiri sendiri. Nah, contoh, Kapolri adalah pemegang anggaran. Dia bisa minta uang ke Menteri Keuangan langsung. Sementara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, 3 Kepala Staf Angkatan itu hanya kuasa pemegang anggaran. Pemegang anggarannya adalah Menteri Pertahanan. Anda lihat di urutan APBN Kementerian Pertahanan paling tinggi. Yang kedua apa? Mabes Polri. Tapi orang lupa Kementerian Pertahanan dibagi 5 pos. Pos Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU. Jadi sesungguhnya polisi adalah yang paling tinggi dananya di APBN. Ini yang harus kita kritisi. Oke Bang, begini. Masih kembali kepada yang tadi ya. Apakah ketika misalnya ada sentimen yang berbeda terhadap TNI, terhadap undang-undang TNI dibandingkan terhadap undang-undang Polri, Abang memprediksi, mengendus sesuatu, ada yang bermain lah atau apa misalnya? Ya saya kira wajar aja semua juga berpikiran seperti itu. Ada apa begitu? Kemudian orang dalam, lembaga di dalam, orang dalam atau justru orang-orang luar? Tadi seperti video yang kemarin beredar itu, Soros lah dan sebagainya, yang sebetulnya kan lebih seperti teori konspirasi begitu, enggak? Iya, masuk akal juga kan. Seperti saya bilang,
cara untuk melemahkan sebuah negara adalah hancurkan militernya, hancurkan hukumnya, sehingga polisi juga tidak berfungsi. Saya ingin militer jadi profesional, polisi juga profesional. Jangan kemudian merambah kemana-mana yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk itu saya ingin lagi mengacu pada kembalilah ke konstitusi kita, di mana usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Itu perintah konstitusi, keduanya harus berada di dalam sebuah kementerian yang sama, Kementerian Hankam. Iya, nah ini kan yang terjadi. Arsenal polisi juga sekarang udah sama dengan arsenal militer. Kombatan juga ya? Nah, kombatan gitu. Padahal yang bisa disebut kombatannya adalah paramiliter yang boleh dibunuh sesuai dengan hukum humaniter Konvensi Jenewa. Apa itu BRIMOB? Jadi BRIMOB itu berbeda dengan polisi konvensional. Jadi itu harus dimasukkan. Sama dengan ketika berdirinya polisi istimewa yang kemudian namanya mobil brigade dan brigade mobil bersama-sama TNI menumpas semua pemberontakan di Indonesia. Jadi itu harus dikembalikan, TNI dan Polri harus berada dalam satu wadah yang sama, pertahanan keamanan sesuai dengan TAP MPRS nomor 60 Bang. Era Soekarno itu. Bang, kepada soal yang tadi tuh, tidak adanya ekualitas, terutama tadi Abang mencontohkan soal keuangan. Apakah kalau misalnya ketidakekualan itu, ketidakseimbangan itu masih tetap berlangsung, persoalan ini masih akan tetap menjadi momok di bangsa kita? Bisa dilihat aja kendaraannya Komandan Koramil dengan kendaraannya Kapolsek, kendaraannya Komandan Kodim dengan kendaraannya Kapolres, itu beda sekali. Dan lain-lain. Jadi polisi lebih bisa membiayai, TNI enggak. Karena memang enggak ada. Di situ aja sebenarnya sudah ada ketimpangan, kecemburuan secara kesejahteraan. Itu yang kemudian di mana-mana akhirnya selama tidak equal, maka di situ benturan di bawah itu nggak bisa dikendalikan. Pimpinannya saja bicara misal soliditas TNI dan Polri itu cuma omongan doang di bawah, poster ya? Iya, cuma di poster, di bawah nggak bisa karena memang terjadi ketimpangan seperti itu. Bang, kalau Abang tadi bilang soal bahwa RUU yang kemudian jadi UU TNI ini kurang dipahami oleh publik. Saya kebetulan baru ingat nih ya, Pak SBY bilang mengkritik. Pak Agung Gumelar bilang, mengatakan bahwa UU itu mengancam kohesi sosial dan membuka luka sejarah. Pak Agus Wijoyo bilang juga, apa nggak ingat tuh 98? Ini kan orang-orang TNI juga, Bang. Kenapa bisa begitu? Ya itu kan sudah nggak ada lagi. Itu trauma 98, itu kan udah selesai. Di ujung masa pemerintahan Orde Baru, di mana masih ada difungsi. Sekarang kan nggak ada. Ya, mereka melihat bahwa apa yang terjadi sebagai satu, bukan kewaspadaan ya, mungkin semacam ketakutan lah. Ketakutan sipil itu wajar menurut mereka. Kelihatannya begitu kan? Ya. Apakah mereka tidak mempelajari? Wajar ya, kalau misalnya begini. Kalau misalnya masuk di luar lembaga yang bisa dimasuki, tidak pensiun. Itu kan harusnya pensiun gitu loh. Konsisten ya. Seperti kasus Helmi Novi ini kan mestinya pensiun. Kalau enggak kan repot. Jadi apa yang diperjuangkan ketika peristiwa 98-99 ya ikut itu perintah reformasi TNI. Jadi itu harus diikuti. Kalau enggak ya trauma. Ya rakyat juga harus dijelaskan. Beda lagi loh kondisi 98 dengan kondisi sekarang begitu. Apakah apa yang Mas katakan itu juga berlaku buat 2 orang nih dari 3 orang ini? Mungkin saya tidak tahu apakah Pak Agung terlibat dalam penyusunan dulu reformasi internal TNI di tahun 98. Tapi kan Agus Wijoyo, Jenderal Agus Wijoyo, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, mereka kan terlibat. Tetapi kemarin-kemarin mereka juga menyayangkan RUU yang sekarang jadi RUU ini. Itu artinya mereka tidak belajar, mereka tidak melihat. Bukan, yang mereka kritik itu kalau tidak
pensiun, masuk dunia sipil tidak pensiun, itu kan tidak fair. SBY sudah menunjukkan pada saat dia menjadi presiden bersih. Nah, jangan kemudian kalau pemimpinnya dari militer itu otoriter. Justru SBY jauh lebih civilian ketimbang Jokowi. Kan rusak itu tata sistem pembinaan personil pada era 10 tahun ini. Di era sipil menjadi presiden justru mengacak-acak organisasi militer. Karena itu saya juga ingatkan, jangan sampai sipil itu menarik-narik militer ke politik praktis lagi. Misalnya menteri-menteri atau yang dari partai politik, dia punya kepentingan. Partai politik itu kan sudah diingatkan oleh Presiden Soekarno bahwa ini salah satu yang menjadi biang kerok instabilitas nasional adalah partai politik maunya banyak, tapi nggak mau tertib, tidak mau tertib sipil juga gitu loh. Mau menuntut demokrasi di luar, tapi di dalamnya fasis di dalam partai politiknya sendiri. Jadi kita nggak bisa menuding militernya juga, tapi sipilnya juga harus kita tuding. Kau jangan tarik-tarik militer ke arena politik praktis. Juga jangan, kan tawaran itu masuk ke jabatan-jabatan eselon 1 dari kementerian-kementerian yang tidak masuk ke situ. Jadi dia menjerumuskan. Makanya militer juga harus paham. Kau jangan mau dijerumuskan oleh sipil begitu. Bang, begini Bang. Apakah kepedulian Pak SBY, kepedulian Pak Agus tadi, kemudian sudah terakomodasi dalam UU TNI saat ini? Sudah. Karena tidak ada lagi lembaga sospol. Tidak ada fraksi. Tidak boleh masuk itu. SBY sudah tunjukkan juga kan. Ketika dulu kasus pertama militer aktif mau menduduki jabatan sipil, itu Tanri Balilamo Mayor Jenderal. Dari asisten personil Kasat dipindahkan menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri, kemudian alih fungsi sudah dipensiunkan, baru menduduki PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Di era itu sudah tertib. Di era Jokowi kok jadi berantakan. Apalagi kemudian belakangan misalnya kasus Marzuki di Aceh itu nggak tertib walaupun dipensiunkan. Nah, tapi polisi lebih parah lagi. Kenapa kita? Misalnya Muhammad Iriawan, Komjen, jadi PJ Gubernur Jawa Barat, selesai, terus dimasukkan lagi ke Lemhanas. Beberapa coba kepolisian di daerah-daerah yang kemungkinan konflik persaingannya tinggi, yang ditaruh adalah PJ dari kepolisian. Maka muncul kemudian istilah parcok. Ini nggak netral nih. Nah itu siapa yang bikin? Kembali lagi pada presidennya. Makanya salah satu yang dimintai pertanggungjawaban kepada Jokowi ya seperti ini. Bang, kenapa kita pada akhirnya selalu bukan bermuara ya? Hulunya tuh pada masa kepemimpinan beliau ini. Kenapa? Beliau siapa? Jokowi ya Pak. Loh iya, memang dia nggak ngerti. Jadi kita memang tidak mengkambing hitamkan sebetulnya kan? Enggak, faktanya begitu. Demokrasi kita, indeks demokrasi kita nyungsep di era Jokowi. Indeks korupsi juga seperti itu. Militer diobok-obok, junior melompati baik militer maupun polisi, melewati senior-seniornya, senior berapa letting. Itu juga di eranya Jokowi. Ya ini sekarang pemerintahan sekarang mendapat warisan sial gitu loh dari pemerintahan Jokowi ini, sehingga dia harus membenahi. Sebetulnya mana yang lebih krusial untuk kita perbincangkan, lebih dalam, lebih transparan, lebih serius, dan mungkin melibatkan lebih banyak lagi publik? Undang-undang TNI yang sudah jadi, ya udahlah itulah, atau undang-undang polisi yang masih RUU ini? Saya kira undang-undang kepolisian karena banyak sekali poinnya. Kalau undang-undang TNI kan cuma 3 pasal. Iya kan? Pasalnya soal perpanjangan usia pensiun, masalah kesejahteraan gitu kan. Tinggal ditata jangan sampai nantinya terjadi penumpukan lagi. Itu aja. Karena usia harapan hidup Indonesia juga tinggi kan sekarang. Kemudian penempatan militer aktif di jabatan sipil dari 10 sekarang ditambah jadi 4, jadi 14. Kayak gitu. Dan itu sudah sesuai dengan undang-undang juga semuanya. Lalu soal masalah operasi militer selain perang itu
bagaimana bisa menangani narkoba, kemudian bisa mengawasi warga negara Indonesia di luar negeri. Loh, ini dalam beberapa kasus di kerusuhan di Timur Tengah, siapa yang mengawasi kemudian mengevakuasi warga negara Indonesia di luar negeri kalau bukan angkatan bersenjata? Ya, angkatan udara lewat pesawat udaranya dibantu oleh TNI yang lain. Begitu juga pembajakan di Somalia, Sinar Kudus, kemudian Woyla, Garuda juga seperti itu. Jadi hal yang dulu nggak terpikir, oh iya ya harus dipikirkan. Jadi bagi saya sebenarnya hal-hal yang lumrah aja, yang hanya terlambat dimasukkan. Dan di hampir semua negara juga seluruh dunia sudah masuk itu wilayah-wilayah yang sudah bisa dimasuki sipil, dimasuki oleh militer. Oh ini lembaga ini untuk sipil dan militer. Jadi nggak selalu kemudian didikotomikan. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik, ya silakan orang-orang terbaik di situ. Cuma porsinya. Jangan kemudian si militernya lebih banyak daripada sipilnya di lembaga-lembaga ini. Itu kan tinggal diawasi saja gitu. Nah, sementara yang polisi itu sejak tahun 2002 tidak mencantumkan lembaga mana yang bisa diduduki. Iya, akhirnya sekarang merambah ke Kementerian Dalam Negeri, Perhubungan, Hukum, HAM, apapun, UMKM juga masuk. Apa yang bisa Abang imbau lah atau apapun terhadap publik berkaitan dengan RUU justru Polri ini? Ya, pertama ke Polri, kembalikan tupoksi Anda sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Kepolisian harus mengacu ke situ. Jangan kemudian mengubah dalam RUU-nya menjadi perluasan kepentingan, perluasan bisa semuanya dimasuki. Enggak, Anda sipil tapi sipil bersenjata. Dan ini juga untuk masyarakat, awasi ini. Karena kalau tidak, polisi kita akan menjadi seperti polisi rahasia di era Jepang masuk Indonesia. Seperti era polisi rahasia Uni Soviet, era komunis. Jadi jangan sampai ini terjadi. Dan hasil disertasi Jacqueline ini di London, itu akhirnya terbukti. Masa sih kita nggak mau belajar dari disertasi, ini kan karya ilmiah, belum karya ilmiah yang lain, tentang keberadaan polisi yang akan menjadi momok di dalam kehidupan demokrasi dan kehidupan supremasi sipil di Indonesia, begitu. Apa sih sebetulnya urgensi revisi undang-undang TNI ini, terutama soal penambahan usia tadi? Oke, jadi begini. Militer Indonesia itu termasuk militer yang usia pensiunnya paling rendah di dunia. Nah, kita itu dulu 55 menjadi 58 sejak 2004. Sejak Undang-Undang TNI digulirkan. Ya. Jadi sekarang mau ditambah dari 58 untuk perwiranya menjadi sampai 65. 65 ya? Nah, jadi begini. Kalau kita lihat usia harapan hidup orang Indonesia itu, untuk laki-laki itu sudah sampai 74 tahun. Perempuan 71 tahun. Nah, usia pensiun militer Indonesia itu termasuk yang termuda di dunia. Rata-rata itu 60 tahun, bukan 58 tahun. Boleh disebutkan nggak contoh-contohnya yang memegang ini, yang 60 tahun ini? Rata-rata di Asia itu sekitar 60 tahun. Nah, di Eropa dengan Amerika bisa sampai 65 tahun, terutama untuk bintang 4. Jadi, polisi itu di dalam undang-undangnya mengatakan juga pensiun perwira maksimal 58 tahun, kemudian ada komanya. Namun bisa 60 tahun apabila memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan. Itu polisi. Kalau tentara tidak ada. Di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu dikunci. Perwira itu sampai 58, bintara itu 53, tamtama dan bintara. Sementara tamtama dan bintara polisi itu 58 tahun. Nah, jadi kalau sama bintara misalnya 53 tahun polisi udah pensiun, tentara udah pensiun, polisinya belum. Nah, jadi sekarang mau disamakan. Kebetulan juga aparat sipil negara di Indonesia
eselon 2 dan eselon 1 itu pensiunnya umur 60 tahun. Jadi kalau mau kebersamaan, kelihatannya 60 tahun itu adalah angka moderat. Nah, lalu di dalam undang-undang yang digolkan itu 58 tahun, untuk Tamtama, untuk Bintara itu paling tinggi 55 tahun, Tamtama dan Bintara. Jadi sebelumnya 53 naik jadi 55. Untuk perwira, hingga dari mulai letnan 2 sampai dengan kolonel 58 tahun. 58 tahun. Lalu untuk brigadir jenderal yang dianggap eselon 2 sama dengan ASN, pensiunnya sampai 60 tahun. Mayor jenderal 61 tahun. Mayor jenderal atau bintang 2 61 tahun. Kemudian bintang 3 itu ya berikutnya jadi 62 tahun ya. Nah, selanjutnya bintang 4 itu 63 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali. Perpanjangan setiap setahun sekali. Jadi bisa sampai 65 tahun. Ini sama dengan di Amerika. Bagi saya itu masuk akal. Tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah TNI siap dengan kemungkinan terjadinya bottleneck gitu. Sebelum itu, Mas. Sebelum kemudian kita merambah pada urusan bottleneck dan lain sebagainya, saya kan melihat dan awalnya saya melihat dan kemudian saya mendapatkan penegasan dari Mas Slamet bahwa Mas kelihatannya setuju. Iya. Apakah kemudian tidak ada persoalan lain yang harus kita pikirkan? Dalam ilmu gerontologi, ilmu tentang ketuaan. Iya. Usia ini adalah usia tua dengan segala persoalannya. Penyakit sudah mulai datang dan sebagainya. Apakah itu tidak akan membuat militer kita menjadi sebuah gerontokrasi yang diisi oleh orang tua gitu ya? Maaf. Untung kalau sudah pikun. Kalau pikun. Iya. Kalau perwira tinggi itu kan yang dibutuhkan adalah otaknya. Bukan fisiknya lagi. Jadi kalau fisik itu mungkin dari mulai kolonel ke bawah ya, karena itu dia masih memimpin, kolonel itu memimpin sebagai komandan brigade, menjadi komandan resimen, itu yang melatih 3 itu. Nah itu untuk di pasukan. Kalau di jenderal itu tentu saja paling tinggi adalah Panglima Divisi, yang memegang pasukan itu Panglima Divisi, itu bintang 2. Nah, kalau Panglima Kostrat bintang 3, nah itu juga tentu saja harus diperhatikan orang yang betul-betul fisiknya kuat, masih segar. Ada persoalan lagi. Nah, sekarang ini akan ada percepatan kenaikan pangkat untuk sampai brigadir jenderal. Yang semula di dalam peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 itu 26 tepatnya untuk menjadi perwira tinggi bintang 1, brigadir jenderal, laksamana pertama maupun marskal pertama. Nah, ini masih sesuai dengan rata-rata untuk mendapatkan bintang 1 di seluruh dunia militer. Di Amerika itu 25 tahun untuk bisa mencapai bintang 1 dari mulai letnan 2. Letnan 2 dilantik letnan 2. Jadi itu yang dirasa paling pas. Tapi di Indonesia sekarang itu mau dimajukan menjadi 22 tahun. Jadi dikurangi 3 tahun? Dikurangi 3 tahun. Dengan alasan supaya ketika memimpin komandan batalion masih sanggup berlari bersama pasukannya. Karena memimpin pertempuran, biasanya memimpin pertempuran itu paling tinggi sesungguhnya letnan kolonel, komandan batalion. Nah, tapi tentu saja harus dipertimbangkan, apa iya 22 tahun itu sudah matang menjadi bintang 1. Matang secara strategi mungkin, Mas? Matang secara strategi tentunya. Ya, ini harus diperhatikan karena 22 tahun itu apa iya kajian akademisnya apa? Itu yang harus dijelaskan oleh Mabes TNI, gitu, oleh Mabes Angkatan, karena urusan pembinaan itu adanya di Mabes Angkatan. Mabes TNI tugasnya adalah pengguna kekuatan. Apakah layak 22 tahun? Kemudian secara psikologinya seperti apa? Karena
di dunia itu udah dihitung di era militer modern itu 25 tahun itu paling pas untuk bisa menjadi bintang satu. Iya, begitu. Apakah sudah cukup misalnya melibatkan? Karena kan ini juga militer itu tidak berdiri sendiri di negara ini. Persis. Dia ketika dia bergerak ada juga bagian-bagian lain yang mungkin ikut tersenggol. Iya. Apakah ini tidak akan membuat apakah selain kajian tadi, apakah ini juga sudah dibicarakan secara transparan dengan publik misalnya? Karena kan undang-undang kan harus melibatkan publik juga. Iya, kalau misalnya usia kenaikan pangkat itu undang-undang itu kan harus ada penerjemahannya, diterjemahkan melalui peraturan. Betul. Peraturan Panglima TNI misalnya. Jadi ini soal kepangkatan itu peraturan Panglima TNI. Jadi undang-undang itu tidak serta-merta bisa berlaku seketika karena harus ada aturan main yang menerjemahkan itu. Jadi peraturan Panglima TNI. Akhirnya jadi peraturan Panglima TNI tahun 2022 mungkin akan diganti. Kita akan menunggu itu. Yang 22 itu, tahun 22 itu juga mengganti peraturan Panglima TNI nomor 40 tahun 2018. Jadi betul-betul setelah 4 tahun dievaluasi. Ya saya nggak tahu apakah ini evaluasinya sudah mempertimbangkan psikologi dan segala macam. Atau memang kita sedang menghadapi sebuah ancaman perang yang kemungkinan akan datang sehingga itu diterjemahkan kita sepertinya harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan perang dan komandan batalion adalah orang yang berusia sekitar 35 tahun. Artinya kalau rata-rata lulus akademi militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara 22 tahun, berarti sekitar 35 tahun, 13 sampai 14 tahun sudah bisa mencapai pangkat letnan kolonel. Kalaupun ini sudah jadi undang-undang, pada katakan saja pada taraf taktisnya dia harus melalui apa yang namanya peraturan Panglima TNI. Tapi persoalannya kan begini, Mas. Kalau sudah peraturan, sipil tentu tidak bisa ikut-ikut, publik tidak bisa ikut-ikut. Nah, yang saya tanyakan adalah mengapa misalnya pada taraf perencanaan undang-undangnya yang masih bisa melibatkan pihak lain selain militer, rasa-rasanya hal itu tidak dilakukan. Seperti main-main, bukan main-main, seperti diam-diam. Bahkan fakta yang ada kemarin, pelaksanaan rapatnya pun bisa dianggap diam-diam pula di hotel gitu, Mas. Bagaimana? Kalau itu tuan rumahnya menurut saya adalah DPR. Karena inisiatif itu dari DPR. Mengapa DPR menawarkan kemudian di hotel? Bukan di gedung DPR. Betul. Ya, jadi saya agak malas sebenarnya membahas yang begitu gitu. Itu bunga-bunga. Tapi ini pertanyaan publik bagaimana itu bunga-bunga bukan substansi. Jadi saya tentu juga mengkritik. Seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel supaya tidak mengandung sakwasangka. Karena apa yang dibahas menurut saya itu sudah beredar sejak 2023. Bagi saya justru kelamaan. Undang-undang ini tahun 2004, tapi baru dibahas setelah 20 tahunan. Artinya ini ada perubahan gitu ya? Iya. Sementara di dunia itu kan sudah banyak perubahan. Misalnya ya, kementerian dan lembaga yang bisa dimasuki militer aktif di jabatan sipil. Dulu tahun 2004 belum ada kata cyber. Kata cyber baru tahun berapa ada. Maka kemudian itu dicantolkan di lembaga sandi negara, diubah nama badannya Badan Siber Sandi Negara. Nah dulu juga belum ada militer di dunia itu masuk ke dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi setelah sejumlah bencana terjadi di dunia, maka militer juga dimasukkan ke dalam FEMA, kalau di Amerika namanya. Federal Emergency Management Agency. Itu juga untuk sipil dan militer. Jadi itu dulu nyantolnya di Badan Nasional Basarnas gitu, Badan SAR Nasional. Jadi antaranya penanggulangan bencana. Baru kemudian ini BNPB baru berdiri tahun 2008, sementara Undang-Undang TNI baru sudah ada sejak 2004. Jadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir di seluruh dunia juga itu. Kalau kita buka
Badan Nasional Penanggulangan Bencana di seluruh dunia. Ada militer di situ, begitu. Mas, begini, kita kembali pada soal dari 25 tahun waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang bintang, bintang menjadi 1. bintang 1 tentu, Iya. menjadi 22, Iya. 22,5. Iya. 22 tahun. Apakah itu tidak akan mengakibatkan apa yang pernah dikatakan seorang narasumber kami di kepolisian? Kalau kita melempar apapun ke Mabes Polri, itu akan jatuh ke kepala seorang jenderal. Artinya ada over jumlah yang berlebihan di sisi di Panglima Tinggi, di perwira tinggi. Iya. Tidakkah itu menjadi salah satu hal yang harus dihindari terjadi di angkatan bersenjata? Iya, karena itu harus dibagi tugasnya, harus diperbanyak, bukan hanya di Jakarta, tapi kemudian disebar di wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi invasi asing di Indonesia. Jadi kita punya pembagian, misalnya ada 3 Kogab Wilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dibagi 1, 2, 3. Nah, ke depan ada rencana dibagi menjadi 5 Kogab Wilhan. Jadi di antara Kogab Wilhan 1 dengan 2 harus ada tengah-tengahnya. Kogab Wilhan 2 dengan 3 harus ada di tengah-tengahnya. Sama dengan dulu Pasmar, kemudian dikembangkan jadi pasukan marinir 1, 2, 3. Kostrad juga divisi 1, 2, 3. Kemudian juga Armada 1, 2, 3. Dulu cuma Barat Timur. Jadi semuanya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya menurut saya Undang-Undang TNI diubah di tahun 2024-2025 ini terlalu lama. Jadi sudah 21 tahun. Sementara ada dinamika geopolitik dan geostrategis yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Begitu. Apakah tidak kemudian pelebaran lah ataupun penggemukan dari 3 Kowilhan, Kogab Wilhan menjadi 5 tadi. Apakah justru logikanya terbalik? Dia diadakan, dia diperbanyak hanya untuk menampung para jenderal ini, bukan karena perlu. Ya, saya kira karena perlu, karena udah tantangan geopolitik kan sudah berubah dari Eropa. Dari sekarang konteksnya dari perang antara Rusia dan Ukraina sudah beralih ke Indo-Pasifik, di mana Indonesia adalah wilayah yang akan dilalui dalam sebuah peperangan antara misalnya Cina dengan Amerika. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, itu sama juga kita bunuh diri, begitu, Bu. Ada bagian lain dari Undang-Undang TNI baru ini, kita tidak mengatakannya lagi revisi. Di Undang-Undang TNI yang baru ini, dari dulu legalnya 10, sekarang bisa merambah ke bahkan 15 kementerian. Dan mereka itu adalah perwira-perwira atau katakan saja personal TNI aktif. Adakah di negara demokrasi modern di hal seperti itu dibenarkan? Iya, ada. Boleh? Ya, jadi beberapa juga mengalami hal-hal seperti itu. Tadi saya ambil contoh aja FEMA gitu kan. Jadi itu kan BNPB, BNPT itu juga sama. Kita bikin saja misalnya Kementerian Pertahanan, apa yang nggak boleh ada militer? Ya harus militer kan? Harus militer kan? Iya. BNPB masuk akal. Iya. Tapi kalau BUMN misalnya? Nah, itu yang tidak. Nah, persoalannya kan menurut saya begini ya. Ini persoalan tidak bisa berdiri sendiri. Sipil juga itu menarik-narik militer ke lingkungannya. Itu ya. Misalnya ya, DPR kan tidak ada. DPR tidak ada, MPR tidak ada, DPD tidak ada, di kementerian-kementerian tidak ada. Tapi mereka meminta ajudannya dari militer. Bagaimana itu persoalannya? Ya dengan adanya undang-undang yang lebih tegas, tolak kan. Nah, di situ menggunakan yang namanya misalnya atau apa? Nggak bisa juga. Karena di dalam tugas OMSP di dunia itu tugas militer dibagi 2. Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, di situ ada tugasnya antara lain objek vital nasional. Iya, OVID. Ya, bukankah kemudian gedung-gedung parlemen itu juga objek vital nasional? Ya, betul. Makanya kemudian ketua DPR meminta ajudan dari militer, ketua MPR, ketua DPD, dan wakil-wakilnya. Itu juga jadi berapa banyak
payungnya mereka gunakan OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Begitu juga kementerian-kementerian lain. Menteri-menteri lebih nyaman mungkin ajudannya dari militer ketimbang dari Satpol PP barangkali seperti itu. Pada sisi itu masuk akal. Iya. Tapi kemudian menempatkan personel militer aktif pada pada posisi-posisi strategis tertentu di beberapa kementerian tertentu yang kalau tidak dicari-cari mungkin agak jauh hubungannya dengan urusan militer. Bagaimana tuh, Mas? Nah, kalau 10 awal itu kan semuanya terkait dengan tugas pertahanan keamanan negara. Mulai dari Kemenko Polkam. Itu nggak mungkin nggak ada militer. Kementerian Pertanian, Pertahanan, Badan Intelijen Negara. Sangat. Kemudian Lemhanas, pasti. Lembaga Ketahanan Nasional, Wantanas, pasti kan. Badan Intelijen Negara, tambahannya apa? Badan Narkotika Nasional, masuk akal. Kemudian juga Sekretaris Militer Presiden, lalu Mahkamah Agung Kamar Militer, semuanya kan, masuk akal kan? Tambahan yang tambahan sekarang Kejaksaan Agung Kamar Militer, pidana militer, karena di dalam Kejaksaan Agung, Undang-Undang Kejaksaan Agung ada namanya pidana militer. Pidana militer digunakan kalau ada kasus koneksitas. Pelakunya misalnya seperti di Lampung atau apa. Pelakunya ada sipil dan militer. Ya, 3 orang polisi. Nah, juga di Serang dan lain-lain. Maka ini dipakai. Maka harus dikunci saja pada jabatannya di Kejaksaan Agung aja. Jangan sampai di Kejaksaan Tinggi, jangan sampai di Kejaksaan Negeri. Jadi cukup Jaksa Agung pidana militer di situ. Sama Mahkamah Agung Kamar Militer. Karena ada peradilan militer. Militer di mana-mana diadili secara militer oleh peradilan militer. Tapi jangan sampai ketua Kamar Militer di Mahkamah Agung kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung. Jangan, jadi harus ada batasnya. Di kementerian dan lembaga yang dimasuki juga harus dikunci di situ. Contoh yang tambahan adalah Bakamla, Badan Keamanan Laut. Coast Guard itu di mana-mana juga ada militer, ada sipil, dan ada lembaga itu yang boleh dimasuki sipil maupun militer. Apa yang salah dari situ? Masuk akal semua menurut saya. Justru respon sipil ini menurut Mas justru salah, enggak? Iya, menurut saya mestinya dilihat konteksnya. Oh iya, memang hampir di seluruh dunia juga seperti itu. Jadi jangan kemudian membuat dikotomi sipil militer. Ini jabatan atau yang boleh dimasuki. BNPT masa ada di negara mana? Coba tunjukkan pada saya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di mana tidak ada militernya. Salah satu tugas militer ada memberantas terorisme. Jadi masuk akal. Begitu. Respon dengan melakukan demonstrasi yang sampai kemudian yang kemarin terjadi di Malang sampai ada api di sana bakar-bakaran, itu salah secara pemikiran. Karena cara berpikirnya akan mengembalikan TNI ke dui fungsi ABRI. Mungkin itu yang terlihat. Itu yang keliru. Mungkin itu justru yang terlihat oleh publik. Oh, jadi persyaratan adanya dui fungsi ABRI itu setidak-tidaknya satu. Ada lembaga Sospol ABRI. Dulu ada dari Kasospol, Asospol, terus di Mabes, kemudian di Kodam, Korem, sampai ke Kodim. Sampai ke ini juga. Sampai tingkat bawah. Sospol itu kan sudah tidak ada. Artinya gugur. Karena tidak ada lembaga Sospol ABRI. Kedua, tidak ada yang namanya fraksi ABRI. Baik di MPR, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan Kota. Gugur. Oke. Ketiga, tidak boleh militer aktif menjadi anggota partai politik. Harus pensiun. Dulu bisa. Dinaungi di Golkar. Golkar ada jalur ABRI, birokrasi, dan Golkar. Tidak ada. 3 ini sudah tidak ada. Jadi menurut saya trauma itu, menurut saya harusnya sudah selesai. Oke, kita dulu punya trauma terhadap Orde Baru misalnya, karena ketakutan terhadap komunisme. Komunis itu dijadikan momok, kemudian rencana berdirinya negara Islam Indonesia momok. Aktivis minta
Jangan trauma itu dong. Nah sekarang sama, kita minta juga, aktivis juga, jangan trauma lagi terhadap Orde Baru, karena udah selesai. Jadi harus ada, trauma itu dibatasi. Anda trauma naik kereta api dulu, KRL. Saya bertanya misal, Anda trauma naik KRL tahun berapa? 10 tahun lalu. KRL sekarang tuh beda dengan 10 tahun lalu. Nggak ada lagi kan naik di atas gerbong. Sekarang AC, pedagang nggak ada lagi boleh masuk, yang bawa-bawa barang segala macam. Bawa binatang pun ada di situ, bawa kambing segala macam. Sekarang nggak ada, AC, semuanya segala macam. Artinya trauma naik KRL berhenti dong, sudah nggak boleh trauma lagi. Anda trauma naik Metro Mini dan Kopaja, Metro Mini dan Kopaja nggak ada lagi sekarang. Jadi Bung Slamet berpikir bahwa respon publik sipil saat ini tak lebih dari kecemburuan sosial. Karena beberapa pos di sipil diambil oleh militer, begitu? Bukan kecemburuan soal, tidak memahami konteks sejarah dan kondisi yang ada sekarang. Sudah terjadi perubahan. Jadi militer tidak lagi masuk di dunia sosial politik. Apa sih dui fungsi? Dui fungsi itu pertama, fungsi Hankam, Pertahanan Keamanan Negara, dan fungsi Sospol. Kalau minta, jangan ada lagi dui fungsi. Tidak boleh. Salah, harusnya tidak boleh fungsi Sospol. Kalau nggak boleh berarti tidak boleh fungsi Hankam. Itu kan aneh gitu. Nah, cara menghancurkan sebuah negara, lemahkan militernya. Apa ini kemudian tidak terafiliasi bahwa ada kepentingan? Saya kira orang asing juga, pihak asing berkepentingan. Militer Indonesia lemah misalnya. Jangan ada komando kewilayahan. Oh, itu pakai konsep barat. Konsep barat itu militernya kuat, alutsistanya kuat. Sementara kita, negara dengan penduduk 280 juta jiwa, militernya cuma 400.000. 1%-nya juga enggak. 0,5%-nya juga enggak. 0,25%-nya juga enggak. Terus mau diapain? Maka harus ada si Hankam Rata yang kuat bersama rakyat. Jadi ini memisahkan rakyat dengan militer Indonesia, itu salah. Itu harus dipahami dulu filosofinya. Siapa yang harus kemudian ini? Harus menerangkan itu? Karena begini, mengapa saya harus bertanya itu? Nanti bisa dijawab oleh Bung Slamet. Begini, beberapa hari terakhir itu beredar video yang kemudian agak mendiskreditkan gerakan-gerakan mahasiswa. Katakan saja di sana disebutkan George Soros lah, kemudian disebutkan ada lembaga-lembaga yang didanai George Soros dan sebagainya, yang ujungnya adalah pada kritisisme mereka. Maksud saya, belum apa-apa kan ini sudah ada pembelahan nih. Dan itu saya kira tidak akan mungkin terjadi kalau dari awal tadi Mas katakan ada sosialisasi yang bagus, yang tidak kemudian seolah-olah diam-diam atau apa. Mas menilai kurang nggak sosialisasi dari pihak justru militer atau DPR atau siapapun yang ya memang kurang. Kan waktunya harusnya sejak dari 2023 komunikasi publiknya buruk. Sosialisasinya buruk. Kenapa tidak transparan, tidak akuntabel? Kenapa sepertinya kucing-kucingan? Kalau dibuka, dijelaskan seperti ini, orang juga bisa paham. Nah ini kan pertanyaan publik juga. Kenapa seolah kucing-kucingan? Apakah Mas sebagai seorang pengawat militer mengendus ada hal-hal tertentu, misalnya mempertahankan orang-orang lama untuk lama juga memegang satu jabatan? Saya kira nggak seperti itu ya, karena organisasi kan terus bergulir. Dan ini pertanyaan justru kepada DPR. Anda tuan rumah, mengapa tidak, kalau alasannya buka puasa bersama, sahur bersama, toh catering bisa datang ke situ, nggak ada masalah. Terus juga buat apa sih pakai menampilkan kendaraan taktis gitu ya, rantis, Koops TNI. Saya kira nggak perlu lah nakut-nakutin rakyat. Jadi malah buruk seperti itu. Komunikasi publik dilakukan secara baik-baik. Saya kira harus belajar juga dari pengalaman-pengalaman bagaimana mengelola manajemen komunikasi yang bagus. Datang ke kampus-kampus menjelaskan apa kekhawatiranmu. Difungsi itu sudah masuk peti mati, sudah dikubur. Gak mungkin lagi terjadi. Karena itu juga produknya adalah kita harus mengamati, kalau ada yang kurang kita kritisi. Oh, saya mengambil sikap senang kalau ada orang mengkritisi undang-undang apapun harus dikritisi. Persoalannya lagi adalah mengapa Mabes TNI segala macam tidak mengundang pakar-pakar.
Kalau memang dia tidak punya kemampuan melakukan komunikasi publik dengan baik atau sosialisasi dengan baik, gunakanlah pakar-pakar yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan hal itu gitu. Paling tidak melibatkan pakar artinya mengundang publik untuk berpartisipasi. Persis. Oke Mas, gitu. begini. Ya. Saya tadi mendengar dari Mas langsung bahwa yang kurang salah satu diantaranya adalah sosialisasi, penjelasan yang transparan dan lain sebagainya. Ada hal yang lain yang lebih pada konten dari revisi ini. Iya, saya kira itu tadi harus dipahami juga, misalnya lembaga-lembaga yang bisa dimasuki oleh militer aktif di jabatan sipil, sebelum ini dituangkan dalam revisi yang sekarang, itu juga sudah diisi oleh militer aktif. Karena memang situasi waktu itu semua dicantolkan. Misalnya ya, Bakamla, segala macam. Itu memang di mana-mana banyak diisi oleh Angkatan Laut gitu kan. Kenapa kemudian ditolak gitu loh? Bingung saya. Mungkin mereka bukan menolak itu barangkali. Apa? Mungkin menolak pada hal-hal yang kayak kemarin lah, yang kemudian bergeser. Di mana Badan Pangan diisi Mayor Jenderal misalnya. Mungkin hal-hal seperti itu yang barangkali ada contoh-contoh lain yang paling tidak saya tidak tahu. Mungkin seperti itu. Nah, itu juga yang saya kritik. Misalnya, kan BUMN tidak termasuk dalam kementerian dan lembaga. Ya, kenapa dimasuki? Dan caranya menurut saya administrasinya buruk. Misalnya, contoh Mayor Jenderal Novi Helmi Prastia itu harusnya dari asisten teritorial Panglima TNI dinaikkan aja promosi menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI. Itu kan posisi untuk bintang 3. Selesai dipensiunkan masuk ke Dirut Bulog. Itu lebih bersih caranya. Bukan kemudian ini jelas. Ini binatangnya apa sih? Udah pensiun atau aktif? Kenapa sih nggak bisa seperti ini? Kalaupun alasan menunggu tanda tangan presiden cukup lama, ya Menteri BUMN jangan mengumumkan, tunggu aja dulu. Nah, pertanyaannya juga adalah, apakah kemudian cocok militer menjadi Dirut Bulog? Jangankan militer, polisi aja waktu itu Budi Waseso menurut saya nggak cocok. Memangnya siapa? TNI dan Polri tidak boleh berbisnis, sementara di Bulog itu sekarang lembaga bisnis. Perum kan, bukan Bulog seperti di era Orde Baru, stabilitas harga. Menurut saya juga nggak cocok. Tapi harus dijelaskan oleh Presiden, kenapa pilihannya itu, ada program apa? Apakah ada program pangan, atau apakah ada karena Bulog ini adalah tempat ATM, mencari uang dan segala macam. Jangan lupa, berapa banyak Dirut Bulog itu masuk penjara gitu loh, dari sipil. Maka kalau ada kekhawatiran sipil juga di situ, nanti korup juga. Nah, jadi itu kita harus juga melihat perspektif, barangkali ada tujuan untuk menangkal, membersihkan mafia-mafia pangan itu gitu kan. Kan aneh, tiba-tiba Bulog juga urusannya ketika dipimpin oleh polisi Budi Waseso, kok juga impor-impor juga. Ini polisi apa ini namanya? TNI juga seperti apa? Sama dengan di operasi militer selain perang, kemarin publik juga menentang militer ikut menangani narkoba. Kan gitu. Padahal di lembaga yang bisa dimasuki militer aktif, ada Badan Narkotika Nasional. Kita ingat nggak kasus Irjen Teddy Minahasa itu, polisi? Tidak ada yang bisa menjegat dia sampai kemudian Jenderal Bintang 2, Kapolda terakhir di Jawa Timur, ternyata dia bandar narkoba luar biasa. Kalau tidak ada militer yang ngawasi, jadi menurut saya jangan-jangan ini untuk mengawasi perilaku-perilaku polisi yang menyimpang. Maka kemudian ditaruh ini supaya ada partner. Jadi semua itu memang harus ada yang mengontrol, baik TNI maupun Polri, ada yang mengontrol. Kita juga sebagai orang media massa, akademisi harus mengontrol itu. Jangan dibiarkan mereka seenak-enaknya begitu. Oke Bang. Sobat Madilog, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI hingga 63 tahun lebih bukan sekadar soal angka, tapi cermin dari hasrat berkuasa yang barangkali loba. Dalih menjaga stabilitas, mencegah kekosongan pucuk pimpinan, lupa bahwa organisasi yang sehat adalah yang memberi ruang bagi regenerasi. Seperti kata Imam Abu Hanifah,
jabatan adalah amanah, sama sekali bukan kemuliaan. Maka saat amanah dijadikan tempat berlindung dari pensiun dan bukan ladang pengabdian, institusi pun kehilangan arah. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, kerusakan rakyat bersumber dari kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa bersumber dari ulama yang membisu. Hari ini, kebijakan diperhalus oleh bahasa legalitas, tetapi rakyat bertanya, mengapa jalan lapang justru dibentangkan bagi mereka yang telah lama duduk, sementara yang muda dibatasi oleh plafon pendek dan loyalitas serta umur? Dalam bayang revisi ini, kekuasaan tampak enggan wafat. Ia justru beranak pinak dalam sistem, seraya menepi dari prinsip bahwa setiap kekuatan yang sehat harus tahu kapan saatnya memberi jalan lapang bagi mereka yang layak berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.